Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan masuk pada bab 3, yaitu networking pada VirtualBox, Debian dan Ubuntu Server Administration. Di networking pada VirtualBox, kita akan mempelajari tentang reset MAC address, network mode NAT versus NAT network, praktik NAT network, dan masih banyak lagi. Yang pertama, kita akan belajar tentang reset MAC address. Kenapa sih kita harus reset MAC address terlebih dahulu? Karena ketika kita ingin melakukan networking pada VirtualBox, kedua virtual mesin tidak boleh memiliki IP address atau alamat device yang sama. Oke teman-teman, contohnya di sini saya punya dua virtual mesin. Yang pertama ada Ubuntu Server, yang kedua ada Ubuntu Server Clone atau cloning dari Ubuntu Server yang ini. Keduanya itu identik ya teman-teman. Jadi kedua virtual mesin ini itu memiliki MAC address yang sama. Jadi untuk materi networking itu bisa saja kita melakukan atau menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop kita, dan virtual mesin ke sesama virtual mesin. Oke teman-teman, kita langsung praktek saja. Kita bisa klik kanan, lalu pilih setting, lalu network, lalu advance. Oke teman-teman, jadi MAC address pada Ubuntu server itu 0800276 FDF18. Jadi belakangnya itu 18 ya teman-teman. Kita cek yang Ubuntu server clone, kita klik kanan, setting, network, terus advance. Sama ya teman-teman, belakangnya itu 18, FDF18. Ini akan mengubah MAC address-nya agar tidak sama. Kita klik kanan, lalu settings, network, lalu advance. Teman-teman, di sini ada button generate a new random MAC address. Kita bisa langsung klik saja. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mendapatkan MAC address yang baru, yaitu 08027 C716D5. Lalu kita oke. Kita akan mengubah MAC address yang Ubuntu server clone juga. Bisa klik kanan, settings, network, advance, lalu kita klik yang ini sama ya, generate new random MAC address. Oke, beda ya. Jadi di sini mendapatkan MAC address 0800227 BC858A. Lalu kita oke. Itu 8A ya teman-teman. Kita cek lagi yang ini tadi berapa. Tadi yang itu 8A. Untuk yang server clone itu tadi belakangnya 8A. Untuk yang Ubuntu server itu belakangnya D5. Jadi sekarang kedua virtual mesin ini sudah memiliki MAC address yang berbeda. Jadi keduanya bisa kita lakukan untuk praktek networking pada VirtualBox. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Oke, sebelum teman-teman mengetahui simulasi
NAT pada virtual machine, teman harus mengetahui fungsi dari NAT atau Network Address Translate. Jadi, NAT itu singkatan dari Network Address Translate, di mana NAT itu digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public atau IP public ke IP private. Jadi nantinya pada mode NAT, IP private dari virtual machine atau server yang kita miliki itu akan diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung pada laptop kita. Jadi di sini saya punya Ubuntu server dan Ubuntu servernya akan diterjemahkan ke IP publiknya milik Tiara atau internet yang terhubung ke laptop saya. Jadi gampangnya, NAT pada virtual itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Teman-teman, karena kita akan mempraktekkan NAT atau menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita cek dulu ke setting gitu teman-teman. Settings, network, kita klik yang attach to NAT. Oke, di sini sudah kita bisa mengaktifkan. Oke, sebenarnya jika laptop teman-teman sudah mendapatkan akses internet, seharusnya Ubuntu server juga mendapatkan akses internet. Start. Oke teman-teman, di sini saya akan ping dengan perintah ping google.com. Sebenarnya jika laptop teman-teman sudah mendapatkan akses internet, seharusnya Ubuntu server juga akan mendapatkan akses internet. Di sini saya akan ping dengan ketik perintah ping google.com. Lalu kita enter. Misalkan server ini tidak dapat akses internet dari NAT, harusnya itu timeout. Kalau dia dapat, dia akan menampilkan output reply from. Oke, di sini kita menampilkan output 64 bytes from. Biasanya kalau di command from itu jika berhasil itu menampilkan reply from. Kalau di server itu menampilkan 64 bytes from, seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan mengecek IP pada server, pada Ubuntu server. Kita ketik perintah IP address. Saya mendapatkan IP 10.0.2.15. Oke, jadi interface endpost 3 pada virtual machine ini terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop kita. Jadi di sini saya akan menyebut laptop kita itu adalah host OS dan menyebut VMware virtual machine adalah host OS. Jadi interface endpost 3 dihubungkan ke hidden interface milik host OS dan interface atau interface tersembunyi. Jadi nggak tahu ya host OS ini terhubung melalui interface yang mana. Yang penting connect dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini host OS tidak dapat ping ke host OS. Oke, di sini saya akan coba ping menggunakan command prompt, yaitu dari
IP endpost 3, yaitu oke. Jadi di sini saya akan coba ping menggunakan command prompt itu dari IP address endpost 3. Kita coba ping IP-nya 10.0.15. Lalu kita enter. Oke, teman-teman, dia pasti nggak bisa tahu timeout ya, karena kita bisa lihat saja langsung ke control panel, lalu ke network, internet, lalu kita ke network yang saya enter, lalu kita cek adapter setting, lalu kita lihat pada interface yang ini. Kalau misalkan IP-nya sama seperti yang endpost 3 atau pada server, yaitu 10.0.2.15, itu seharusnya host OS mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Oke teman-teman, di sini IP-nya berbeda ya, makanya tadi waktu ping itu request timeout. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual mesin kita, yaitu NAT dan NAT network. Nah, jadi ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Kenapa? Akibatnya kedua virtual mesin atau sesama virtual mesin ini akan mendapat IP address yang sama, karena setiap virtual mesin terhubung ke interface yang sama pada hidden interface pada OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama, membuat tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Dan ini perbedaannya, dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama virtual mesin ini itu akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini untuk host OS yang pertama itu mendapatkan IP 10.0.2.15, dan host OS yang kedua itu mendapatkan IP 10.0.2.7, karena dia akan terhubung ke switch ini dan akan terhubung ke hidden interface yang membuat berbeda antara NAT dan NAT network. Kalau NAT network itu dia langsung terhubung ke switch dan tidak langsung terhubung ke hidden interface. Kalau yang NAT itu kan langsung terhubung ke hidden interface dan tidak melalui switch ya, kalau yang NAT. Oke, kita lihat di sini ada Ubuntu server yang utama. Saya akan lihat dulu settingannya. Oke, di sini tekan di NAT, lalu kita ke Ubuntu server clone, kita lihat settingannya juga. Oke, di sini ada NAT. Oke. Nah, kita lihat apakah kedua virtual mesin ini akan mendapatkan IP yang sama. Kita start saja. Oke, jadi di sini kita akan melihat apakah IP dari kedua
virtual mesin ini sama atau tidak. Kita langsung ketik perintah aja atau Ubuntu server IP address, kita enter. Di Ubuntu server mendapatkan IP 10.0.2.15. lalu kita ke Ubuntu clone, juga sama, ketik ke Ubuntu clone, kita ketik IP address. Oke, sama ya teman-teman, di Ubuntu server clone juga mendapatkan IP 10.0.2.15. Nah, makanya pada kesamaan ini itu membuat keduanya itu identik dan tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, saya akan praktekkan network pada virtual mesin. Lalu kita ke VirtualBox versi 6.1. Di sini teman-teman harus install yang VirtualBox yang versi 6.1 karena di versi 7 itu tidak ada menu network. Kita ke file, preference, lalu network. Oke, di sini di network itu kita harus membuat network name. Nah, di versi 7 itu tidak ada menu network. Jadi teman-teman bisa klik new network, bisa diklik. Oke, karena di sini saya sudah punya, jadi nggak usah diklik ya, langsung kita oke saja. Oke, langsung setelah itu kita setting Ubuntu server dan Ubuntu server clone ke menu network. Ini yang awalnya NAT, kita ganti ke NAT network. Kita setting network, lalu dari message to NAT kita ganti yang ke NAT network untuk namanya NAT network ya. Lalu kita oke saja. Kita lakukan hal yang sama pada Ubuntu server clone. Setting network, set to NAT kita ganti ke NAT network, namanya NAT network. Lalu kita oke. Oke, kita lihat apakah kedua virtual mesin ini memiliki IP address yang sama atau tidak. Seharusnya karena kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu, membuat IP-nya menjadi berbeda. Oke, kita langsung running saja. Nah, kita nggak akan mendapatkan IP yang berbeda, tapi kita akan memasukkan perintah dulu, yaitu perintahnya adalah sudo dhclient -r mp0s3. Enter, kita masukkan passwordnya, lalu kita cek IP-nya apakah sudah hilang. Oke, di sini IP-nya sudah hilang. Lalu kita akan request kembali IP address-nya, yaitu dengan perintah sudo dhclient -3. Kita enter.
kita cek IP-nya. Enter. Oke, di sini saya mendapatkan IP yaitu 10.0.2.5. Sekarang kita akan coba di Ubuntu Server Clone. Kita ketik perintah yang sama, itu sudo client min-r npost 3, itu untuk meremote IP address-nya ya teman-teman. Lalu kita cek IP-nya. Oke, di sini IP-nya sudah hilang. Lalu kita ketik sudo client npost untuk merequest IP address. Sudo client kita cek IP-nya. Oke, jadi di sini saya mendapatkan di Ubuntu Server Clone mendapatkan IP 10.0.2.6. Beda ya teman-teman sama yang Ubuntu Server. Kalau Ubuntu Server ini tadi 10.0.2.5. Oke, kita akan coba ping Ubuntu Server ke Ubuntu Server Clone. Apakah berhasil? Lalu kita ping IP npost Ubuntu Server Clone. Ping 10.0.2.6. lalu kita enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini menampilkan bytes from. Oke, sekarang kita coba dari Ubuntu Server Clone ke Ubuntu Server. Coba ping IP address, lalu ketik IP address-nya Ubuntu Server ya teman-teman, itu 10.0.2.5. Oke, di sini menampilkan 64 bytes from. Jadi berhasil ya teman-teman. Oke, jadi dari keberhasilan ini, kedua virtual mesin ini tuh bisa saling berkomunikasi karena ada switch yang membuat IP address-nya berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bridge network. Jadi gimana sih cara kerja dari bridge network itu? Kurang lebih simulasinya seperti ini ya. Kalau di NAT network sebelumnya masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga mendapatkan IP address yang enggak jelas atau random ya, entah dapat dari mana. Sedangkan kalau kita menggunakan bridge network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet pada laptop kita. Contohnya seperti ini. Jika saya setting bridge network pada virtual mesin saya, itu otomatis terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung ke
Tiara, maka ketika saya menggunakan bridge network atau bridge adapter, itu virtual mesinnya akan mengikuti ke internet pada laptop saya. Oke, kita langsung saja masuk ke setting, lalu network ini kita ganti menjadi bridge adapter. Untuk namanya kita ganti ke Intel Average. Oke, kita oke saja. Oke, di sini saya akan coba start. Oke, di sini saya akan melihat IP address-nya dengan ketik perintah IP address. Oke, jadi di sini mendapatkan IP address yaitu 192.168.64.225, yang mana itu merupakan IP internet Tiara. Oke, kita langsung cek ke control panel saja. Network internet, network exchange center, lalu channel 1 setting. Jadi ketika kita menggunakan bridge adapter pada virtual machine kita, otomatis akan terhubung ke wifi ini. Jadi bridge adapter ini akan membawa ke interface ini, dimana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari Tiara. Lalu oke, sama ya, 192.168.64. Jadi networknya adalah 192.168.64, dan seharusnya ini sudah bisa ping google.com. Oke, kita coba ya, ping google.com. Oke, jadi ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu host only network. Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network, interface yang terhubung pada host OS atau laptop kita itu menggunakan hidden interface. Sedangkan menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada host OS. Jadi jelas ya interface-nya, yang mana QoS OS dan host OS bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Kita bisa search view network connection. Nah, ini kalau Windows itu langsung ada host only network. Tapi kalau teman-teman pakai Linux atau macOS itu nggak ada ya, jadi nggak ada virtual box host only networknya. Caranya gimana? Kita bisa langsung ke file, lalu ke host network manager. Jika teman-teman menggunakan Linux atau macOS yang awalnya pada view network connection itu tidak ada host only network, kita bisa membuat di menu create. Kita bisa langsung, teman-teman bisa langsung klik saja ya, karena saya di sini sudah membuat. Saya close saja. Oke, jadi saya di sini akan mengganti
mode networknya menjadi host only adapter. Kita ke settings, lalu network. Di sini yang tadinya bridge adapter kita ganti menjadi host only adapter. Lalu untuk name-nya itu sesuai dengan yang di teman-teman buat. Lalu kita oke. Oke, jadi sini saya akan mengganti mode network menjadi host only adapter. Kita ke settings, lalu ke network. Di sini yang bagian bridge adapternya kita ganti ke host only adapter, dan name-nya sesuai interface yang teman-teman buat. Lalu kita oke. Setelah itu kita start. Oke, saya di sini akan menghapus IP address-nya dengan perintah sudo dir client min l npm password. Kita cek IP-nya apakah sudah hilang. Oke, di sini IP-nya sudah hilang. Lalu kita akan merequest IP address-nya dengan ketik perintah sudo dir client npm. Kita cek IP-nya dengan perintah IP address. Oke teman-teman, jadi di sini saya mendapatkan IP itu 192.168.56.102. Lalu kita akan cek apakah IP ini itu sama dengan IP pada interface host only network. Kita bisa langsung cari, kita bisa langsung ke view network connection, lalu kita klik 2 kali, lalu details. Oke, di sini jadi sama ya. Di sini IP-nya 192.168.56.1 ya belakangnya. T1. Oke, jadi sama ya. Networknya itu 192.168.56. Lalu kita akan coba ping dari virtual machine. Lalu kita ketik IP address pada laptop saya, yaitu 192.168.56.1. Oke, kalau dia kosong seperti ini itu berarti gagal. Kalau ada output 64 byte from itu berhasil. Pada defaultnya itu emang gagal ya teman-teman, dari VM ke laptop kita. Oke, kita akan coba ping lewat command prompt. Langsung saja ping, terus kita ketik IP address-nya pada virtual machine itu 192.168.56.102. Oke, reply from ya teman-teman, atau berhasil. Kenapa sih ping dari virtual machine ke laptop itu gagal, tapi dari laptop ke virtual machine itu berhasil? Jadi itu karena terdapat
Defender Firewall pada laptop kita. Nah, ini membuat laptop kita itu terlindungi dan tidak bisa di-ping dari luar, tapi kita bisa ping ke luar. Dan kita akan menonaktifkan Defender Wall pada pembahasan selanjutnya. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu disable Windows Firewall. Oke, kita langsung search saja, itu Windows Defender Firewall. Dia ada pada control panel System and Security. Jadi ketika teman-teman tidak pakai software Defender, itu warnanya akan hijau semua seperti ini, berarti terdapat firewall yang nyala. Bagaimana cara menonaktifkannya? Teman-teman bisa ke Turn Windows Defender Firewall. Kita klik saja. Lalu di sini kita turn off Windows Defender Firewall. Terus yang bawah juga ya teman-teman, kita turn off juga. Lalu kita oke teman-teman, ini sangat berbahaya sekali ya. Oke teman-teman, kita akan coba ping dari virtual machine ke laptop, yang mana pada awalnya itu tidak berhasil karena ada firewall. Kita bisa langsung saja ping IP-nya. Oke teman-teman, ini berhasil ya. Di sini ada output 64 bytes from. Jadi di sini sudah bisa ping dari virtual machine ke laptop atau host OS, dan kita juga tadi pada pembahasan selanjutnya juga sudah bisa ping dari host OS ke virtual machine juga. Setelah itu kita turn offin Windows firewall-nya. Oke teman-teman, setelah ini kita langsung turn Windows file-nya, di onin lagi. Kita turn on. Oke. Karena membahayakan laptop kita jika dimatikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu internal network part 1. Pada internal network itu terdapat dua part ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui simulasi internal network. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, yang mana virtual machine atau SOS menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Misal ini virtual machine 1 menggunakan internal network, begitu juga dengan virtual machine kedua menggunakan internal network, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, yang mana switch ini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama virtual machine. Oke teman-teman, kita
mencoba. Di sini saya menggunakan dua virtual machine, yaitu Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Kita bisa langsung saja ke setting, lalu network. Untuk attach nya kita ganti ke internal adapter. Untuk name-nya kita bisa ganti menjadi internal 1. Kita langsung oke. Kita ke Ubuntu server clone nya juga, kita settings, lalu network. Untuk attach nya kita ganti ke internal network. Untuk namanya kita bisa ganti ya teman-teman, ini namanya terserah teman-teman ya, mau diganti apa ya, mau ganti menjadi internal 1 sama seperti yang Ubuntu server. Jika sesama virtual machine ingin saling ping atau berkomunikasi melalui tipe internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network name yang sama. Jadi kayak tadi yang di Ubuntu server pakai name internal 1, maka di Ubuntu server clone juga memakai name internal 1. Kita oke saja. Setelah itu saya akan start Ubuntu server dan Ubuntu server clone. Pada proses booting atau proses merunning virtual machine, ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter pada defaultnya, dia akan diam seperti ini, akan gagal. Oke, kita tunggu sampai outputnya keluar. Oke, di sini terdapat start job is running for wait for network to be configured. Yang mana virtual machine kita itu sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan nama internal 1 tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address untuk kedua virtual machine ini. Jadi ketika kedua virtual machine ini merequest IP address, tidak ada yang memberikan IP address itu, jadi mereka meminta cuman nggak ada yang ngasih. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya adalah kita harus menggunakan static IP address. Jadi seperti ini, yang mana pada setiap virtual machine kita akan memberikan IP address static, namun karena di sini kita belum bisa masuk karena nggak ada IP address yang didapat dari kedua virtual machine, berarti kita akan power off dulu. Kita power off ya keduanya. Saya di sini akan mengganti mode networknya menjadi bridge adapter network. Setelahnya kita ganti ke bridge adapter. Oke. Untuk Ubuntu server clone juga sama, kita ganti ke bridge adapter. Kita oke. Lalu saya akan start keduanya. Seharusnya keduanya itu bisa masuk ya, karena tidak ada tahanan pada requestan IP address. Kita akan men-setting seperti ini. Pada Ubuntu server saya akan setting IP-nya adalah 192.168.1.1, dan untuk Ubuntu server clone saya akan setting IP-nya yaitu 192.168.1.2. Caranya adalah teman-teman harus memasukkan perintah itu sudo nano
/etc nepi 00 kita enter, masukkan passwordnya. Nah, jadi pada output di sini terdapat DHCP4 true, yang mana ini menandakan bahwa virtual machine kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan merequest IP address, dan itu membuat virtual machine kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server. Sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request atau menonaktifkan request IP address dengan no. Kita ganti ini dengan no. Lalu enter, kita spasi sampai sejajar dengan DHCP4, lalu kita ketik addresses, titik 2, kita enter, kurang buka, kita masukkan IP address-nya. Pada Ubuntu server saya akan masukkan IP address yaitu 192.168.1.1/24. Oke, lalu kita Ctrl X, lalu yes atau dengan Y, lalu enter. Lalu saya akan memberikan perintah sudo netplan apply, lalu kita enter. Yang mana ini menandakan bahwa kita sudah mengapply konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Oke, saya di sini akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu server ground. Saya akan memasukkan perintah itu sudo nano /etc/netp tab 00 tab, enter, kita masukkan passwordnya. Lalu untuk DHCP4 nya kita ganti menjadi no, lalu kita enter, kita spasi sampai sejajar dengan DHCP4, lalu kita ketik addresses, titik 2, enter. Lalu pada Ubuntu server clone saya akan setting IP nya menjadi 192.168.1.2/24, kurang tutup, lalu Ctrl X Y, lalu enter. Di sini saya akan memasukkan perintah sudo netplan apply. Lalu saya akan start kedua virtual machine. Pemasangan static IP address sudah selesai. Untuk mengecek apakah kedua virtual machine bisa berkomunikasi, kita akan cek pada pembahasan selanjutnya.
Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu internal network part 2. Kita akan melanjutkan internal network part 1. Kita akan mencoba untuk membuat virtual mesin Ubuntu server ini berkomunikasi dengan Ubuntu server clone. Membuat virtual mesin Ubuntu server ini bisa komunikasi dengan Ubuntu server clone, yang mana pada sebelumnya kita menggunakan network mode bridge adapter, lalu diubah ke internal adapter atau internal network. Kita menggunakan static IP address pada virtual machine kita. Kita ke settings, kita ganti ke internal adapter. Oke, kita lakukan hal yang sama juga pada Ubuntu server clone. Lalu kita start kedua virtual machine. Oke, di sini saya sudah bisa login. Lalu saya akan ketik perintah IP address. Ambil enter. Oke teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.1.1. Benar ya teman-teman, sama. Lalu saya akan coba cek pada Ubuntu server clone. Oke teman-teman, jadi ini mendapatkan IP 192.168.1.2. Oke, benar ya. Kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone dengan ping IP dari Ubuntu server clone. Ping IP nya Ubuntu server clone itu 192.168.1.2. Kita enter. Oke teman-teman, di sini menampilkan output 64 bytes from. Jadi itu artinya berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping dari Ubuntu server clone ke Ubuntu server. Itu seharusnya bisa ya teman-teman. Kita coba ping, memasukkan IP Ubuntu server itu 192.168.1.1. Enter. Oke, sama ya teman-teman, berhasil. Oke, jadi ini keduanya sudah bisa saling berkomunikasi. Pembahasan networking pada VirtualBox cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan bertemu pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.